ITB UI itu cari anak miskin susah gitu. Kalau banyak orang kaya mungkin iya, apalagi di beberapa jurusan atau fakultas tertentu, seperti misalnya FEB dan FH. Ya halo teman-teman, gue Sanul, gue bakal ngejawabin lagi pertanyaan-pertanyaan kalian seputar UI. Kali ini pertanyaannya adalah apakah benar anak UI kaya-kaya? Apa benar pada hedon? Dan kira-kira mahal gak sih biaya hidup jadi anak UI? Nah mungkin ini adalah pertanyaan yang sering diutarakan oleh teman-teman yang berasal dari luar Jakarta atau luar Jabodetabek. Karena memang selain harus tahu info jurusannya, teman-teman yang dari daerah pasti harus tahu tentang biaya hidup, tentang lingkungan tempat kampus yang akan dipilih itu. Pertama-tama gue jelasin dulu teman-teman, UI itu seperti namanya Universitas Indonesia, ngebawa nama satu negara, Indonesia. Artinya adalah salah satu kampus yang merepresentasikan Indonesia. Di UI itu kita bakal menemukan orang-orang dari berbagai latar belakang suku bangsa, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbeda. Jadi kita bakal ketemu sama teman-teman yang dari Aceh, Sulawesi, Kalimantan, sampai Papua. Terus ada orang-orang yang dari kalangan menengah atas, anak pengusaha, anak pejabat, artis, sampai yang biasa aja, semua ada. Nah jadi apa anak UI kaya-kaya? Ya enggak juga. Kalau banyak orang kaya mungkin iya, apalagi di beberapa jurusan atau fakultas tertentu, selain kelas reguler misalnya. Itu kan dari segi bayaran aja udah beda, kalau gue bilangnya cukup mahal lah. Nah artinya orang-orang yang masuk ke sana tentu orang-orang yang sanggup bayar biaya kuliah itu dong. Tapi ini nggak semua, walau mungkin dibanding PTN lain di berbagai daerah, ini menurut gue ya, memang UI adalah salah satu kampus yang mungkin rata-rata tingkat ekonomi mahasiswanya lebih tinggi dibanding yang lain. Kenapa? Nah coba kita simak dulu video berikut ini. Nah, kalau kita bicara ITB UI itu cari anak miskin susah gitu. Tapi kalau di UGM itu anak miskin banyak sekali. Nah, jadi artinya sangat tergantung dari masing-masing perguruan tinggi. Ya, jadi Prof. Budi Prasetyo ini adalah Ketua Eksekutif LTMPT tahun ini. Ia mengatakan ketika dalam sesi tanya jawab sosialisasi jalur masuk Universitas Indonesia bahwa susah buat cari orang susah di UI. Gue sepakat dengan ini karena dulu gue juga pernah di Adkesma teman-teman. Adkesma itu adalah divisi di dekat himpunan jurusan, fakultas, atau universitas yang basically ngurusin kemahasiswaan lah. Ngurusin keluh kesahnya mahasiswa, tentang beasiswa, BOPB, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun ada orang yang mohon maaf miskin banget di UI teman-teman, menurut gua itu harusnya udah dibantu antara dapat beasiswa atau dikasih kerjaan dari pihak UI. Pokoknya ada banyak cara buat teman-teman yang mengalami kendala dari segi ekonomi ini. Tapi back to topik tentang anak UI yang secara ekonomi mungkin relatif lebih tinggi dibanding PTN lain, menurut gua ada kaitannya dengan lokasi kampus UI sendiri yang sebagian besar kampusnya itu berada di Depok, Jawa Barat. Biaya hidup di Depok itu nggak jauh beda dengan Jakarta atau Jabodetabek yang tentu relatif lebih tinggi dibanding daerah lain. Jogja misalnya kalau kita bandingin, emang beda banget. Dari biaya tinggal seperti kos, makanan, laundry kalau misalkan teman-teman gak nyuci baju sendiri ya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi secara gak langsung, banyak orang yang milih UI itu udah kefilter duluan, karena udah tahu biaya hidup di Depok relatif lebih tinggi dibanding tempat lain tadi, jadi mengurungkan diri buat kuliah di sini. Ini juga yang bikin muncul stigma kalau kuliah di UI itu mahal. Banyak orang hedon, terus jadi mikir berkali-kali deh sebelum masuk UI. Nah lewat video ini teman-teman gue bakal ngebantu jelasin bahwa jangan sampai ekonomi jadi alasan buat teman-teman gak jadi ngambil UI. Sayang banget gitu loh. Ada banyak cara buat teman-teman yang kalau emang ngerasa punya kendala dari segi ekonomi ini, pengen kuliah di UI. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, jangan gengsi dan insecure. Ini paling utama menurut gua teman-teman, karena soal biaya sebenarnya masih bisa lah kita akalin gitu ya. Tapi tergantung kitanya mau apa enggak, gengsi apa enggak, karena yang mahal itu adalah gengsinya. Banyak mahasiswa juga malu ngelakuin hal-hal yang bakal gue jelasin di poin berikutnya ini. Terus juga jangan insecure duluan. Belum keterima di UI udah jadiin ekonomi jadi alasan utama. Gak perlu, saran gue masuk UI aja dulu, lulus aja dulu tesnya, baru deh mungkin pikirin duitnya gitu ya. Terus mungkin teman-teman mikir, lu mah ngomong gampang gitu. Enggak teman-teman, gue sebenarnya ngomong ini juga berdasarkan pengalaman pribadi gue. Gue sampai sekarang bahkan S2, gue masuk itu gak mikirin biaya kuliahnya duluan gitu. Biaya kuliah gue 26,5 per semesternya. Gue gak nyombong, tapi ini mau bilang bahwa itu gue juga gak ada duitnya, tapi masuk aja dulu gitu. Masalah biaya mungkin kita bisa pikirin di yang berikutnya. Dan alhamdulillah emang kalau emang pengen gitu ya, pasti ada aja jalan gitu. Ada yang bantu, ada yang sponsorin gitu. Jadi hal-hal ginilah yang mau gue coba share buat teman-teman semua. Masuk UI aja dulu, jangan takut masalah biaya hidupnya. Pasti ada banyak cara kalau kita emang udah mau. Nah yang kedua itu tekan pengeluaran. Jadi walau biaya hidup di Depok itu relatif lebih tinggi, bukan berarti gak ada cara buat tekan pengeluaran itu. Misalnya dari segi tempat tinggal, teman-teman bisa kok buat masuk asrama UI terlebih dahulu dengan biaya cuma 200-300 ribu. Menurut gua itu udah dapat kamar yang bagus banget, setara 600-800 ribuan kalau di luar ngekos.
Dan di asrama ini gak kayak asrama yang teman-teman pikirin mungkin, yang kalau bangun harus pagi, terus ada kegiatan-kegiatan wajib, harus rame-rame dan sebagainya. Enggak, menurut gua asrama di UI itu malah sebenarnya mirip kosan gitu loh. Bedanya mungkin memang di bawah UI. Selain itu, kalau tinggal di asrama UI, sebenarnya secara nggak langsung teman-teman juga menekan pengeluaran yang lain seperti konsumsi misalnya. Karena di kantin asrama UI ini makanan yang dijual itu relatif lebih murah dibanding tempat lain. Ada banyak banget keuntungan tinggal di asrama UI ini sebenarnya, tapi kita bakal bahas itu mungkin di lain kesempatan. Nah, berikutnya selain menekan pengeluaran, coba tambah pemasukan. Ada banyak cara seperti misalkan cari beasiswa, kerja paruh waktu kayak ngajar, terus ikut kegiatan-kegiatan yang ngasilin duit, ikut seminar, ikut lomba-lomba, dan banyak hal-hal yang sebenarnya bisa nambah pemasukan kita ini. Terakhir, saran dari gua adalah cari teman atau lingkungan yang sesuai dengan karakter teman-teman semua. Nah, ini berkaitan sama pertanyaan tentang hedon. Ya, bener, mungkin di UI itu ada beberapa atau mungkin banyak anak UI yang hedon gitu ya, tapi bukan berarti semua. Untuk gue pribadi, anak-anak yang tanda kutip high class ini terdapat di beberapa jurusan atau fakultas tertentu, seperti misalnya FEB dan FH. Gue gak tahu kenapa bisa, mungkin nanti teman-teman kalau udah masuk jadi tahu. Tapi menurut gue ini gak salah, dan jangan jadiin jadi masalah. Nah, jadi cari teman-teman yang setipe, jangan paksain bergaul atau ikutan gaya teman-teman kita yang memang punya duit gitu. Gue juga kalau diajak sama teman-teman gue yang high class buat jalan misalkan atau buat nongkrong, gue nggak maksain buat beli makanan seperti yang mereka makan. Karena dari gue pribadi juga cuma nyari nongkrongnya gitu, buat cari relasinya, pertemanannya gitu. Jadi kalau teman-teman tetap bisa nongkrong, tetap temenan atau bahkan dekat sama orang-orang tanda kutip berduit ini, itu juga bagus banget karena pasti nambah wawasan kita sendiri. Kita juga bisa termotivasi buat jadi tanda kutip seperti mereka. Kayak gue mikir, oke, gue bukan anak orang kaya, tapi gue pengen anak gue jadi anak orang kaya gitu. Oh, ini bukan ngomongin soal konteks kaya doang gitu ya teman-teman ya, tapi tentang soal motivasinya gitu. Tapi kalau emang nggak sanggup atau nggak cocok misalkan gaya hidupnya, malu kalau nggak mesen makanan misalkan, ya cari yang memang setipe atau sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kita memang nggak mungkin juga bisa bergaul atau berteman sama semua orang. Ada memang yang doyan hura-hura, ada orang yang gemar berorganisasi, cari duit, ikut seminar, dan lain sebagainya. Nah, cobalah bergaul sama orang-orang yang menurut teman-teman memang sesuai dengan gaya teman-teman itu sendiri. Ya, terakhir intinya dari gua adalah jangan sampai masalah ekonomi jadi alasan buat teman-teman semua gak berani ngambil UI. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah, sampai ketemu di video berikutnya.